Halo, selamat datang di Hobi Ngajar. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis narasi atau deskripsi sebuah data. Dan kali ini data yang akan digunakan berupa line chart atau garis begitu tentang jumlah konsumsi sayuran per kapita. Yang data ini saya dapatkan dari website Our World in Data yang bersumber dari Food and Agriculture Organization PBB atau United Nations. Baik, jika Anda menemukan atau akan menggunakan data yang berupa line chart, maka ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ya untuk menuliskannya. Pertama adalah Anda perlu melakukan pengecekan judul ya, gambar atau caption. Nah, jadi di sini judul gambarnya adalah apa ini? Vegetable consumption ya per kapita, artinya jumlah konsumsi sayuran per kapita dari tahun 61 hingga 2020 atau sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6 dekade terakhir. Kemudian yang kedua adalah Anda nanti perlu perhatikan ya nama kesatuan di sumbu X dan Y. Jadi di sini di bagian ini Anda bisa melihat bahwa setelah judul Anda bisa cek di sini ada satuan atau keterangan di sini. Sumbu X-nya adalah tahun. Sementara sumbu Y-nya adalah jumlah konsumsi sayuran dengan satuan kilogram. Ya. Ingat kilogram, bukan ton, bukan gram. Ya. Jadi kilogram. Baik, kemudian yang ketiga adalah tuliskan nanti general trend-nya. Ya. Apa tuh general trend? Yaitu pola atau tren umumnya seperti apa. Nah, apakah yang dimaksud dengan general trend? Itu Anda bisa cek di sini. Karena ini adalah data series per tahun ya, maka Anda bisa pastikan atau cek di sini apakah nanti dia naik ya. Misal seperti yang data di line ungu ini dia naik ya, ataukah apakah dia turun seperti pada negara Kamboja ini, atau fluktuatif ya seperti Korea Selatan ya. Meskipun dia naik tapi ternyata dalam capaian per tahunnya dia fluktuatif ya, naik turun. Tapi overall secara umum dia naik gitu kira-kira. Sama dengan Turki ya, jadi trennya sama ya, naik tapi fluktuatif ya. Kira-kira begitu. Oke, nah langkah selanjutnya Anda cari informasi spesifik apa yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca, apa pesan utamanya. Ya. Kemudian terakhir, jika diperlukan Anda bisa menggunakan data pendukung ya untuk memperkuat statement yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca. Oke, jadi itu kira-kira ada 5 langkah ya. Pertama, cek judul atau caption gambar. Kemudian perhatikan nama satuan di sumbu dan Y. Kemudian tuliskan term umumnya, cari informasi spesifik. Kemudian perkuat dengan data pendukung. Oke, sekarang kita akan praktek bagaimana cara menuliskan narasi pada suatu gambar. Baik, teman semuanya, cara ini akan sangat efektif bagi kalian yang akan menulis skripsi, PKL atau paper ya. Apa tujuannya? Pertama adalah pasti ini merupakan karya original ya, atau orisinil ya. Yang kedua adalah Anda akan terhindar dari plagiasi pastinya, karena ini merupakan ide kalian ya, kalimatnya ya kalian yang membangun. Jadi kalian yang akan mengkonstruksi kalimat itu sendiri. Baik, oke, kita akan coba. Sebentar, saya tambah dulu ukuran fontnya ya. Menjadi 16 misalnya. Baik, yang pertama kita akan cek judulnya dulu ya. Vegetable consumption per kapita ya. Berarti Anda bisa menuliskan bahwa gambar, misalnya ini gambar 1 ya di dalam dokumen kalian, maka kita ubah, sesuaikan aja nanti. Misalnya gambar 1 ya, menunjukkan boleh atau memperlihatkan juga boleh ya. Menunjukkan apa nih? Jumlah konsumsi sayuran. Oke, maaf, saya coba geser ke sini biar tidak. Oke, ini biar lebih luas ya. Oke, konsumsi sayuran per kapita selama 6 dekade ya, dari 1161 hingga 2020. Oke, baik. Dekade itu maksudnya adalah 10 tahun kan per dekade 3. Jadi kalau total 60 tahun maka dia adalah 6 dekade.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baik. Ini gambar 1 ya. Teman-teman, kalimat ini bisa menjadi ide pokok dari paragraf kalian ya. Di gambar 1 menunjukkan jumlah konsumsi persayuran. Bisa kalian tambahkan satuannya kilogram ya. Per kapita selama 6 dari tahun. Oke. Di manakah jumlah konsumsi ini? Anda bisa sampaikan di sini. Mana nih? Di dunia dan beberapa negara. Oke. Baik, ini kira-kira ya sebagai pembukanya. Ini kan umum ya. Jadi di bagian ini Anda belum menyebutkan berapa kilogram ya, 200 kilo atau di atas 100 kilo belum ya. Karena masih umum. Baik, berikutnya adalah Anda bisa nah, Anda sudah cek tadi satuannya ya. Berikutnya adalah tren umum. Nah, Anda bisa sekarang mulai menuliskan tren umum. Nah, ini nih. Oke ya, tren umumnya. Baik. Nah, sekarang kita coba cari apa tren umumnya. Misal, kita mulai dari dunia dulu ya. Dunia, apa nih tren umumnya? Oke, dia naik ya. Maka naik ya. Kemudian Indonesia juga naik. Terus apa lagi nih? Korea juga naik. Turki sama, naik. Nah, di sini yang menarik hanya Kamboja atau Kambodia ya yang jumlah konsumsi sayurnya turun ya dari di atas berapa nih? 50 kg ya turun ya. Turun jadi di bawah 50 kg per kapita per tahun. Oke. So, Anda bisa katakan di sini bahwa trennya naik secara umum, hanya Kamboja yang turun. Nah, berikutnya silakan kalian tuliskan di dalam berupa kalimat. Oke, baik. Hapus dulu biar jelas ya. Baik, ntar ya. Secara umum, nah, atau secara general boleh begitu ya. Itu terserah kalian sesuai dengan karakter masing-masing. Jumlah konsumsi sayuran ya itu mengalami atau di dunia dan di dunia apalagi nih? Turki, Korea Selatan, maaf saya harus besar ini aja. Oke, artinya besar. Korea Selatan, terus apa lagi? Indonesia dan Indonesia mengalami kenaikan. Oke ya. Sementara, nah ini dia. Sementara konsumsi sayuran di Kamboja ya, di Kamboja mengalami penurunan. Oke, itu tren umumnya ya. Baik, apalagi kira-kira tren umum yang ada di sini? Informasi umumnya. Nah, selain tren, Anda bisa juga cek siapakah yang tertinggi dan siapakah yang terendah di tahun 2020. Misalnya ya, Anda bisa katakan di sini pada 2020 ya, Turki menempati atau memiliki atau Turki adalah negara dengan konsumsi sayuran tertinggi ya. Sementara Kamboja paling rendah. Titik. Selain itu, Anda bisa tambahkan di sini. Turkinya tertinggi, bahkan dia melebihi konsumsi rata-rata di dunia ya. Misalnya begitu. Anda boleh menambahkan itu ya. Baik, jadi ini informasi yang berikutnya yang penting ya. Baik. Nah, berikutnya adalah Anda bisa juga bercerita kira-kira informasi spesifik apa ya yang akan Anda sampaikan kepada pembaca. Misal ya di sini ya. Anda perlu menyampaikan apa namanya? Informasi spesifik ya. Misal Anda ingin cerita lebih jauh tentang Indonesia misalnya ya. Misal ya.
Jadi kalau di Indonesia ini apa kira-kira cerita yang bisa kita bangun? Pertama adalah kalau kita perhatikan jumlah konsumsi sayur Indonesia itu tidak pernah melebihi 50 kg per kapita per tahun. Itu sudah satu informasi penting kan ya. Oke, maka Anda bisa katakan ya jumlah konsumsi sayuran di Indonesia ya belum pernah melewati atau misalnya ya atau selalu di bawah. Oke, selalu di bawah 50 kg per kapita per tahun. Misalnya begitu kira-kira ya. Atau Anda bisa bikin versi lain. Misal ya, jumlah, oke maaf ini bukan jumlah sayuran ya, jumlah konsumsi sayuran. Jumlah konsumsi sayuran di Indonesia, apa nih kira-kira informasinya? Anda bisa katakan, bandingkan saja dengan dunia ya. Kalau Indonesia ini kan masih sekitar 48 kg lah ya per tahun di sini, sementara di dunia itu sudah hampir 150 kg. Maka hampir sepertiganya. Kalau dibanding dengan Korea, hampir seperempatnya malah ya. Lebih jauh lagi. Oke, jadi coba kita bikin narasinya ya. Indonesia sekitar ya, atau hampir ya, seperempat misalnya ya. Seperempat atau bukan hampir seperempat ya, sekitar aja ya. Sekitar seperempat konsumsi sayuran di Korea Selatan, misalnya begitu ya. Misalnya begitu kira-kira. Jadi memang angka seperempat tidak muncul memang ya, tapi Anda bisa kaji di sini ini hampir 200 kg. Sementara kita hampir 50 kg, maka itu kan kira-kira seperempat. Jadi itu maksudnya ya, Anda bisa menggunakan versi seperti itu ya. Atau kalau mau persen, boleh silakan ya, silakan. Yang penting itu akurat ya. Nah, poin penting berikutnya adalah kalau kalian tidak tahu pasti ya, karena di sini tidak jelas berapa ya, 150, 140 berapa ini kan. Jadi gunakan kata sekitar saja. Ini akan jauh lebih aman gitu kira-kira ya. Biar lebih aman menggunakan sekitar. Oke. Nah, ini kira-kira kalau Anda ingin cerita tentang Indonesia ya sebagai apa namanya? Poin nomor 4 di sini. Berikutnya lagi, Anda kalau mau ya, Anda bisa menggunakan data pendukung. Misal, Anda bisa bandingkan dengan jumlah konsumsi sayur yang direkomendasikan oleh WHO. WHO, Anda search datanya, Anda akan peroleh bahwa ternyata saran WHO atau rekomendasi WHO itu jumlah konsumsinya adalah 200 hingga 250 gram per hari ya, per orang atau per individu. Katakanlah di sini kita ambil 200 gram per hari ya, 200 gram per hari. Maka kira-kira jumlah konsumsi Indonesia ini sudah sesuai nggak ya dengan saran WHO? Nah, kalau Anda hitung-hitung ternyata jumlah konsumsi sayuran orang Indonesia ini masih di bawah rekomendasi WHO. Jadi kalau per tahun maka ini kira-kira ya sekitar 70 kilogram ya per tahun, mestinya begitu. Nah, sementara di Indonesia hanya 50 di bawah 50 kg per kapita per tahun. Artinya memang jumlah konsumsi sayuran Indonesia masih di bawah rekomendasi WHO. Nah, ini bisa kalian tuliskan di sini juga ya untuk memperkuat teman kalian ya. Jadi dibandingkan misalnya ya atau berdasarkan WHO, berdasarkan rekomendasi jumlah sayuran, jumlah konsumsi maaf ya, jumlah konsumsi sayuran oleh WHO
atau gini aja. Berdasarkan rekomendasi WHO. Nah, ini aja biar lebih ringkas kalimatnya. Masih berada di bawah atau belum, boleh katakan. Oke ya, jadi Anda boleh menyebutkan sekitar 70 kg ya, itu ya. Misalnya 70 kg per kapita per tahun ya. Nah, ini dia kira-kira. Ya, jadi ini yang saya maksud dengan data mendukung ya. Anda bisa bandingkan dengan rekomendasi WHO misalnya. Sehingga Anda bisa membuat informasi penting di sini ya. Ternyata memang jumlah sayur di Indonesia ini masih belum mencapai saran dari WHO, yaitu 200 sampai 250 kg per hari ya. Nah, kalau dikonversi per tahun kan sekitar 70 kilogram ya per kapita per tahun ya. Jadi belum mencapai. Nah, teman-teman, jadi kalau ini digabung nanti satu paragraf ya. Satu paragraf. Nah, dan Anda di sini bisa apa namanya ya? Bisa gabung misalnya begini. Nah, begini kira-kira bisa gabung menjadi satu paragraf. Nah, biar lebih menarik, Anda juga bisa membuat konektor ya atau penghubung yang menarik. Misal sementara itu, gitu ya. Misalnya tambahkan gini ya. Jadi membuat paragraf kalian lebih hidup ya, lebih menarik untuk dibaca, tidak monoton ya, tidak membosankan. Begitu kira-kira ya. Oke, jadi untuk hari ini cukup sekian ya. Inilah beberapa langkah-langkah bagi mahasiswa atau bagi penulis ya untuk menyusun deskripsi atau narasi dari sebuah data. Oke, ingat jadi ada beberapa langkah di sini. Cek judul dulu, gambar atau caption gambar, perhatikan nama dan satuan di Sembuye, kemudian tuliskan juga apa tren umumnya, kemudian cari informasi spesifik, jadi apa peserta yang ingin saya sampaikan, dan jika diperlukan Anda bisa memperkuat statement kalian dengan data pendukung. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih.